Seperti diketahui, Indonesia mempunyai sejarah yang panjang untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Di bawah penjajahan berbagai negara seperti Belanda, Jepang hingga Inggris, seluruh wilayah Indonesia bersatu dan berjuang bersama melawan para kolonial. Hingga pada 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia yang diwakili oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka. Ternyata tidak sampai di situ. Pemerintahan Indonesia masih terus berjuang karena keberadaan Belanda yang masih mengusik. Bahkan Soekarno dan Hatta pun tidak luput dari berbagai teror yang ditunjukkan untuk melemahkan kembali pemerintahan Indonesia. Kondisi pun kembali genting hingga terpaksa pada 4 Januari 1946 ibu kota Republik Indonesia dipindahkan. Berikut wilayah-wilayah yang pernah menjadi ibu kota Indonesia. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik dari sejarah lainnya. Peristiwa pemindahan ibu kota RI ke Yogyakarta terjadi pada 4 Januari 1946. Bermula saat kedatangan tentara Nika Belanda yang ingin menguasai kembali wilayah jajahan di Indonesia. Sebelumnya, Jepang telah menyerah pada Sekutu Indonesia pada 14 Agustus 1945. Kemudian pada 16 September 1945, tentara Indonesia berlabuh di Tanjung Priuk untuk melucuti senjata dan memulangkan tentara Jepang serta membebaskan tawanan perang. Namun, kedatangan tentara Sekutu ternyata diboncengi oleh tentara Nika Belanda. Pada saat itu, tentara Nika ingin kembali membangun wilayah penjajahan di Indonesia karena pihak Belanda masih menganggap bahawa Indonesia belum merdeka dan masih menjadi wilayah penjajahannya. Upaya Belanda yang ingin kembali berkuasa juga dilakukan dengan upaya penculikan dan pembunuhan beberapa tokoh nasional seperti pada 26 Desember 1945 di mana Menteri Sultan Syahrir dikejar sekelompok bersenjata dan nyaris dibunuh. Bukan hanya itu, pada 28 Desember 1945, Menteri Keamanan Rakyat Amir Syarifuddin pun tak luput jadi sasaran. Saat itu, Menteri Amir dalam perjalanan menuju rumah Bung Karno, ia nyaris terkena sasaran tembakan di depan sekolah tinggi guru karena peluru meleset dan hanya mengenai mobil. Namun sebulan sebelumnya, Ketua Komite Nasional Indonesia Muhammad Rum tertembak di bagian paha kirinya. Situasi yang semakin bahaya pun turut mengancam Soekarno saat itu. Soekarno bahkan sempat mendapat beberapa kali ancaman dan teror mengerikan. Tidak bisa dibiarkan terlalu lama, kemudian Soekarno menggelar rapat terbatas pada 1 Januari 1946 di kediamannya. Dari hasil rapat tersebut, pemerintah Indonesia sepakat untuk mengendalikan jalannya pemerintahan dari lingkup daerah. Kemudian pada 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono X saat itu menyarankan agar ibu kota RI dipindahkan sementara ke Yogyakarta dan diterima tawaran tersebut oleh Soekarno. Pada hari kedatangan rombongan Soekarno ke Yogyakarta, Wakil Menteri Penerangan Mr. Sri Sastroamidjoyo mengumumkan secara resmi pemindahan ibu kota RI ke Yogyakarta melalui siaran RRI. Dalam siaran tersebut, dijelaskan pemindahan ibu kota dilakukan karena situasi Jakarta yang semakin genting dan tidak aman. Selain itu, fasilitas yang ada di Yogyakarta dinilai sangat memadai untuk dijadikan pusat sistem pemerintahan sementara. Itulah yang jadi alasan dipilihnya kota Yogyakarta sebagai ibu kota untuk menjalankan pusat pemerintahan sementara. Sejak saat itu, yaitu 4 Januari 1946, Yogyakarta resmi menjadi ibu kota RI dan pemerintahan Indonesia kembali meneruskan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Pusat pemerintahan Indonesia saat itu berkantor di Gedung Agung yang terletak di seberang bekas benteng Federburg. Sebelum Belanda menguasai kota Yogyakarta dan menangkap Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta, telah ada rapat kabinet yang intinya adalah memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk segera membentuk pemerintahan daulat Republik Indonesia atau yang disingkat dengan PDRI di Sumatera Barat, dan kepada AA Maramis di India apabila gagal dibentuk di Sumatera. PDRI di Bukit Tinggi, yaitu Sumatera Barat, pada awalnya akan dipimpin oleh Muhammad Hatta
dan tugas Syafruddin Perwira Negara ketika itu adalah hanya mempersiapkan, dan setelah dipersiapkan dengan baik, kemudian saat itu Hatta akan berangkat ke Bukit Tinggi. Sedangkan Soekarno hendak pergi ke New Delhi, India untuk keperluan diplomatik, dan Hatta akan ke Bukit Tinggi untuk menggempalai PDRI. Namun, Soekarno dan Muhammad Hatta justru gagal berangkat kerana sebelum pesawat itu mendarat di Jawa, Belanda sudah melakukan agresi militer pada tanggal 19 Disember 1948. PDRI memegang kendali pemerintahan selama 7 bulan, iaitu dari 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Tidak seperti pemerintahan pada umumnya, PDRI tidak menetap di salah satu tempat. Meskipun PDRI hanya bekerja selama 7 bulan, tetapi telah menyelamatkan pemerintahan negara Indonesia dari kehancuran akibat terjadinya agresi militer Belanda kedua. Dengan peristiwa ini, praktis Sumbal menjadi provinsi bersejarah penyelamat NKRI. Biren merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh. Biren mulai menarik perhatian pemerhati sejarah saat mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dalam pidatonya yang berjudul Perdamaian dan Pembangunan Nasional pada 14 November 2015 mengatakan jika Biren pernah menjadi ibu kota negara Indonesia. Di kalangan sejarawan, Biren pernah menjadi ibu kota negara masih diperdebatkan. Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno pada 18 Juni 1948 datang ke Biren. Saat itu, ibu kota yang berkedudukan di Yogyakarta tengah jatuh ke tangan sekutu dan Belanda akibat agresi militer. Presiden pertama Soekarno yang ketika itu berdomisili di Yogyakarta terdesak. Tidak ada pilihan lain. Soekarno terpaksa mengasingkan diri ke Aceh, tepatnya di Biren, yang relatif aman. Soekarno hijrah ke Biren dengan menumpang pesawat udara Dakota hingga mendarat di lapangan terbang sipil Cot Gapu pada Juni 1948. Di Biren, Bung Karno mengendalikan pemerintahan selama 1 pekan. Dirinya menginap di kediaman Kolonel Hussein Yusof, Panglima Divisi 10 Komandemen Sumatera, Langkat dan Tanah Karo. Di kantor Divisi 10 yang sekarang menjadi pendopo Bupati Biren sekarang. Namun sebelum terjadinya serangan ke Yogyakarta, Presiden Soekarno dan rombongan memang dalam agenda kunjungan ke Sumatera. Catatan tertulis dari Perpustakaan Nasional seperti termuat dalam pemberitaan di liputan6.com. Tempat pertama yang Bung Karno dan rombongan dalam kunjungan kerja ke Sumatera adalah Bukit Tinggi, Sumatera Barat, lalu ke Sumatera Utara, dan barulah saat terjadi serangan di Yogyakarta, Bung Karno berada di Aceh. Meskipun disebut menjalankan urusan pemerintahan di Biren, Aceh, tidak ada bukti berupa surat atau mandat yang menyebut pusat pemerintahan pindah dari Yogyakarta ke Biren. Terlebih, Bung Karno di Biren hanya sepekan. Hingga saat ini, kisah Biren menjadi ibu kota negara masih diperdebatkan di kalangan pemerhati sejarah. Perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai apakah Biren, khususnya Aceh, pernah menjadi ibu kota negara. Demikianlah pembahasan kita tentang 3 daerah yang pernah menjadi ibu kota Indonesia. Semoga pembahasan tersebut ada manfaat bagi kita semua dan menambah khazanah keilmuan kita. Jika ada yang salah dari pembahasan tersebut, silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.